Oke, jadi sekali lagi selamat datang semuanya. Selamat siang pada Hikvision Training Camp ke-6, sesi kedua. Materi kali ini adalah tentang kamera baru nih dari Hikvision, yaitu dari seri Deep In View. Jadi seri Deep In View ini kita punya fitur baru yaitu Dark Fighter S. Nah, untuk membedakan dengan Dark Fighter, ya kita punya Dark Fighter kan sebelumnya, yaitu di seri 7XX6 ya. Kalau untuk Dark Fighter X ini dia serinya 7XX7 G0. Nah, ini yang membedakan antara Dark Fighter dan juga Dark Fighter X. Nah, pada kamera ini juga memiliki banyak kelebihan ya, bukan hanya dari segi hardware tapi juga dari software. Nah, ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Baik, pada training kali ini, salah satu kamera flagship dari Hikvision ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu untuk performa terdepan saat kondisi low light ya, atau saat malam hari, lalu juga kemampuan adaptasi kamera yang luas, salah satunya dengan fitur PTRZ, nanti akan saya jelaskan juga apa itu PTRZ. Lalu yang ketiga, yaitu fitur intelijen yang dimiliki. Jadi fitur intelijen ini ada banyak ya, yang bisa dipilih secara bergantian. Ini tersedia dalam satu perangkat. Jadi istilahnya lebih fleksibel gitu ya. Tinggal kita beli satu kamera, tapi fiturnya di dalamnya banyak yang bisa kita pilih nanti sesuai dengan kebutuhan user. Baik, dibandingkan dengan kamera Dark Fighter ya, Dark Fighter yang memiliki lux itu hingga 0,0005, kamera Dark Fighter S ini memiliki lux hingga 0,0003 lux. Nah, hal ini berkat kombinasi dari aperture yang besar ya, aperture-nya itu f1.0 dan juga sensor 1/1.8 inch yang sangat sensitif terhadap cahaya. Nah, bisa dilihat di sini kalau kita bandingkan dengan kamera normal, ya, dengan kamera normal tanpa Dark Fighter, ini terlihat sangat jauh sekali perbedaannya, ya, dari mulai brightness juga detail ini sangat berbeda. Nah, kalau kita compare dengan focal length dengan ukuran f2.0 ini perbedaannya naik hingga 300%. Lalu kalau kita compare dengan focal length f1,6 naik hampir 200% ya, 196%. Dan kalau kita compare dengan f1.3 itu naik sampai 70%. Dan dari sensornya sendiri ini 150% lebih bagus untuk menangkap cahaya ya, dibandingkan dengan sensor 1/2.7 inch ya. Selain itu, ini juga kita memiliki teknologi konfokal, super konfokal. Oke, di sini saya jelaskan juga selain teknologi aperture yang besar dan juga sensor sensitif baru, ini kita punya teknologi namanya konfokal. Jadi ini untuk mengatasi permasalahan seperti blur pada saat perubahan gambar dari gambaran berwarna ke hitam putih pada saat malam hari. Jadi teknologi konfokal optik ini adalah memberikan atau meletakkan focal plane infrared itu pada lokasi yang sama dengan focal plane saat visible light. Jadi saat perubahan dari visible light ya, gambar yang berwarna ke gambar yang hitam putih yang menggunakan IR itu tidak ada jedanya. Jadi tidak kehilangan fokus di saat perubahan tersebut gitu ya. Sehingga gambaran nanti tetap jernih. Nah, selain kombinasi antara konfokal dan juga aperture yang besar tadi, pada kamera Dark Fighter S ini lensanya yang digunakan juga berbeda ya. Lensanya menggunakan lensa dengan low dispersion, artinya untuk penyebaran cahayanya ini yang menyebabkan kamera hasilnya itu gambarnya mungkin kayak ada pelangi gitu ya berpendar ya, ini akan bisa dikurangi. Jadi kalau bisa kita lihat di gambar ini, untuk lampu-lampu taman itu kalau kita lihat dia sangat berpendar ya, jadi tidak jelas. Nah, kalau kita compare dengan lensa yang menggunakan low dispersion atau lensa dispersi rendah, gambar itu lebih jernih, lebih jelas, dan juga lebih stabil ya. Perubahan dari warna ke gelapnya, ke hitam putihnya, dan juga detail dari gambar saat hitam putihnya ini lebih jelas. Seperti itu. Nah, ini ya kalau kita lihat detailnya untuk pohon dan objek yang ada di sana,
itu akan lebih jelas. Oke, selanjutnya pada gambar ini, pada kondisi indoor, ya, kondisi indoor yang sama, apabila kita bandingkan dengan kamera dari brand lain dengan price level yang sama, ini kita bisa lihat bahwa kamera Darklighter S ini dapat menampilkan gambar yang lebih jelas dan juga pastinya lebih berwarna, gitu ya. Di sini kita bisa lihat ada plat nomor dan juga objek di sana yang ditampilkan lebih jelas, gitu ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa secara hardware pun kita unggul ya, dengan aperture yang besar f1.0 dengan di-compare dengan f1.3 dari brand lain dengan harga yang sama. Lalu ini adalah sampel juga untuk skenario outdoor, jadi tidak hanya dari segi brightness-nya saja, tapi juga untuk kualitas produksi warnanya, terus juga detailnya, ini juga sangat baik pada kamera Hikvision. Nah, hal ini juga yang akan sangat dibutuhkan untuk mendapatkan bukti ya. Maksudnya kalau ketika kita mau lihat playback, terus butuh detail yang jelas, nah ini sangat dibutuhkan gitu ya pada kondisi malam hari atau kondisi minim cahaya seperti yang ada pada gambar ini. Nah mungkin yang sebelah kanan ini terang juga gitu ya, terlihat, tapi untuk produksi warnanya kita bisa lihat dari rumputnya gitu ya, itu lebih baik pada kamera Hikvision. Lalu ini juga ada contoh video ya. Jadi hasil foto tadi yang kita dapatkan itu adalah kondisi real. Ini bisa dibuktikan dengan video berikut ya. Dengan kamera yang sama perbandingannya, Hikvision ini memang lebih terang gitu ya, lebih cerah juga untuk produksi warnanya. Seperti itu. Oke, selanjutnya selain juga tadi dari segi warna ya dan juga kemampuan kamera dalam menampilkan gambar di malam hari, selain itu adalah fungsi PTRZ. Nah ini juga salah satu keuntungan yang sangat baik ya. Untuk pemasangan dome-nya sendiri ini, kalau kamera dome konvensional pasti tidak mudah ya. Yang pertama kita perlu buka dulu pelindungnya dulu ya, pelindung kameranya sebelum dipasang kita harus buka. Lalu untuk pemasangannya kita harus pastikan juga ini pemasangannya benar, kabelnya dan juga kameranya. Setelah itu baru kita atur angle-nya ya, disesuaikan, dan juga kita tutup kembali untuk cover pelindungnya, di mana ini pasti akan memakan waktu dan juga tenaga ya, karena kita harus bolak-balik, atur angle-nya, dibuka dulu lalu ditutup lagi. Nah, sedangkan dengan PTRZ ini, installer itu hanya cukup memasang kameranya, ya, pasang kameranya, lalu untuk pengaturan angle-nya, ya, sudut pandangnya ini dapat diatur melalui web, ya, web interface dari kamera. Ya, jadi PTRZ sendiri ini adalah panjangan dari pan, tilt, rotate, dan zoom, gitu ya. Nah, di video ini kita bisa lihat bahwa untuk pengaturan PTRZ-nya sangat fleksibel, ya. Kita bisa lakukan lewat web configuration, dan ini akan pastinya menghemat dari biaya dan juga pastinya kecepatan dalam proses instalasi, gitu ya. Dan untuk maintenance pun juga sangat mudah nantinya ya. Bisa kita misalnya ada perubahan layout dari kamera yang misalnya ruangannya berbeda gitu ya, mau arahnya ganti kemana gitu. Nah ini juga bisa dengan mudah dilakukan melalui web configuration gitu dengan menu PTRZ. Oke. Selain itu dalam skenario untuk proteksi perimeter gitu ya, seringkali kamera ini dituntut untuk supaya tidak terlihat gitu ya, supaya jadi kamera tersembunyi, supaya nggak mudah orang misalnya mau merusak seperti itu kan. Cuma dalam beberapa kasus juga kamera ini perlu hasil gambar yang berwarna. Nah, di kamera Darklighter S ini memiliki 3 mode untuk pencahayaan ya, yang dapat diatur secara fleksibel. Secara default ini modenya adalah mode pintar. Jadi di mode pintar kamera ini dapat berubah kondisi awalnya adalah infrared ketika tidak ada aktivitas ya, ketika tidak ada aktivitas gambarnya infrared hitam putih. Jadi kamera ini tidak stand out, akhirnya tidak terlihat oleh penyusup. Nah, ketika ada pergerakan atau aktivitas dari kamera ini akan menampilkan gambar berwarna, menyalakan lampu LED di kameranya. Nah, ini perubahannya juga otomatis tergantung
adanya aktivitas ataupun ada event atau tidak di kamera. Jadi kita dapat dua function di sini. Untuk kamera sendiri itu tidak terlihat, jadi bisa hide gitu ya, tersembunyi, tidak terlalu mencolok, tapi kita juga dapat hasil gambar yang berwarna ketika ada event. Gitu. Nah, ini salah satu keunggulan juga dari segi pencahayaan yang fleksibel. Baik, selanjutnya untuk terkadang di kamera dome ya, masalah ini sudah terjadi juga. Jadi ketika infrarednya itu aktif, itu akan ada pantulan cahaya dari infrared ya, mantul balik lagi ke arah lensa, masuk ke dalam lensa yang akan mengakibatkan gambar itu jadi ada seperti lingkaran-lingkaran gitu ya, warna putih, di mana ini sangat tidak nyaman bagi user. Nah, ini kita antisipasi di hardware-nya ya. Jadi ada penambahan untuk anti pantulan. Jadi kita pasang di sini ya, di samping untuk mencegah pantulan dari infrared masuk kembali ke arah lensa ataupun sensor dari kamera, sehingga yang menyebabkan gambarnya jadi jelek. Nah, dengan anti pantulan ini gambarnya bisa dilihat di sini lebih clear ya, lebih jernih dan juga lebih cerah. Oke, lalu keunggulan ketiga, tadi kita sudah bahas terkait pencahayaan di saat malam hari, saat low light, ada fitur apa aja, ya. Terus juga yang kedua, tadi ada kemudahan fleksibilitas untuk penginstalan, ada PTRZ. Nah, yang terakhir adalah untuk analisa video. Jadi di sini kita punya beberapa fitur gitu ya, yang bisa kita pilih fungsi AI dalam satu perangkat, dan ini cocok untuk diterapkan di berbagai skenario bisnis. Ya. Berikut ini adalah beberapa algoritma yang ada pada kamera. Dengan banyaknya fitur intelijen yang dapat dilihat dan juga dipilih di sini, akan memberikan fleksibilitas pada user ataupun customer. Jadi di sini ada banyak ya, ada face recognition, ada face picture comparison, ada people counting, people management, ada heat map, multi target type recognition, ada smart event juga. Lalu yang terakhir adalah AI open platform. Nah, terkait detail dari fungsi AI di atas, ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, baik, sebelum menjelaskan fitur-fitur tersebut, di sini dapat kita simpulkan ada beberapa fitur unggulan dari kamera Darkfighter S Deep In View di seri 7 ini, yaitu adalah aperture besar, tadi ya f1.0, lalu ada super confocal ya, untuk hasil gambar yang jelas dalam malam hari, lalu ada teknologi PTRZ, ini yang memudahkan kita nanti dalam instalasi dan juga maintenance, hanya tinggal pasang aja, lalu untuk pengaturannya bisa dilakukan lewat web gitu ya. Lalu ada fungsi smart hybrid ya, pencahayaannya bisa kita pilih mau infrared ataupun cahaya putih, ya itu bisa kita atur lewat smart modenya atau mode pintarnya. Lalu yang terakhir adalah deep in view. Nah, di sini akan saya jelaskan secara umum fungsi dari masing-masing fitur tersebut. Untuk keluarga dari deep in view kamera ini, kita punya beberapa algoritma yang diklasifikasikan menurut objek targetnya. Ya, jadi ada algoritma person centric, yang artinya ini lebih terfokus kepada pengenalan, seperti pengenalan wajah, lalu people counting, itu yang terkait dengan manusia, gitu ya. Lalu ada algoritma untuk kendaraan, ya seperti ANPR. Lalu juga ada hybrid antara person dan juga vehicle. Di sini contohnya seperti untuk perimeter protection atau proteksi perimeter, lalu juga ada multi target type recognition. Dan yang terakhir adalah algoritma lainnya seperti nanti ada AIOP untuk deteksi helm keselamatan, contohnya. Nah, bagaimana cara kerja algoritma cerdas yang ada di kamera Deep In View? Kita lihat ya di sini di prinsip dasarnya. Nah, yang pertama adalah algoritma pengenalan wajah. Pengenalan wajah di sini ada dua proses ya. Jadi yang pertama itu adalah face capture, di mana kamera akan melakukan pendeteksian wajah yang ada di frame dari kamera, lalu melakukan pelacakan wajah, melakukan penilaian terhadap gambar wajah tersebut, dan akhirnya mengcapture-nya gitu ya, untuk menghasilkan nanti
data yang bisa diolah. Lalu selanjutnya ada metode selanjutnya, itu adalah facial recognition, di mana facial recognition ini untuk mengekstraksi data ya dari wajah, seperti misalnya warna rambutnya, terus juga jarak antara dua mata, terus juga gender, seperti itu. Ya, sebelum yang akhirnya nanti akan dibandingkan untuk pemodelan dan juga mengeluarkan hasil komparasinya, gitu ya, setelah dikomparasi dengan database. Nah, untuk metode face capture-nya sendiri di sini ada dua, ada mode base shot atau mode bidikan terbaik, lalu juga ada mode face shot. Nah, mode base shot atau pemotretan terbaik ini adalah kamera akan menampilkan snapshot dengan skor wajah tertinggi. Ya, jadi saat setelah pelacakan wajah akan dilakukan penilaian wajah. Nah, di penilaian wajah ini, wajah yang tertinggi hasilnya itu yang akan diambil dan akan digunakan untuk face recognition. Lalu yang kedua adalah mode face shot. Di mode face shot ini kamera akan menangkap gambar target setelah skor wajahnya itu mencapai ambang batas. Ya, seperti itu ya. Jadi ada dua metode untuk melakukan face capture sebelum datanya diolah untuk face recognition. Oke, selanjutnya. Nah, saat proses face recognition, ini adalah proses yang biasa dilakukan saat pengaplikasian. Ya, biasanya prosesnya itu dimulai dengan melakukan upload database ke dalam library. Jadi si kamera ini akan melakukan pemodelan wajah. Pemodelan wajah ini yang akan dikonvert menjadi data biner di dalam library-nya, gitu ya. Nah, di real time kamera akan melakukan proses face capture tadi, ya, seperti yang ada di slide sebelumnya, tergantung nanti menggunakan mode base shot ataupun face shot. Nah, hasil dari face capture ini akan dilakukan pemodelan wajah juga, binernya berapa, lalu di-compare dengan biner dari library yang sudah ada. Ketika misalnya hasilnya sesuai, nanti akan ditampilkan dalam bentuk similarity. Makanya di dalam face recognition nanti akan ada muncul nilai similarity-nya berapa persen gitu dengan hasil capture real time lalu dibandingkan dengan hasil capture di database, seperti itu. Nah, video ini akan menjelaskan ataupun menampilkan kinerja dari proses pengenalan wajah ataupun face recognition. Nah, bisa dilihat di sini untuk proses face recognition-nya akan muncul nilai seperti persentase ya, similarity-nya berapa persen antara database dan juga hasil capture kamera saat itu. Nah, di kamera Deep Infuse GD7 ini dapat mendeteksi hingga 120 gambar ya dalam satu frame dan juga melakukan face capture 40 gambar dalam satu frame. Nah, ini tergantung ya nanti dengan model yang digunakan. Untuk detailnya bisa dicek pada spesifikasi ataupun datasheet gitu. Nah, selain itu kamera ini juga mendukung untuk analisis fitur wajah yang mengekstraksi data dari hasil capturean tadi, seperti misalnya usia, kelompok usianya, lalu jenis kelamin, terus penggunaan kacamata atau tidak, lalu ekspresinya seperti apa, menggunakan topi atau tidak, menggunakan masker wajah, dan lain-lain gitu ya. Nah, dalam daftar alarm ini kita bisa masukkan hingga 10 library ya dengan total 150 wajah gitu ya ke dalam kamera. Oke, baik. Nah, untuk penerapan pengenalan wajah sendiri ini dapat dibagi menjadi dua kategori ya. Daftar alarmnya ini seperti daftar whitelist dan juga blacklist ataupun juga pendeteksian stranger gitu ya. Nah, umumnya untuk whitelist atau blacklist ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah ada tamu VIP gitu misalnya. Contohnya untuk skenario-nya misalnya gibah gitu ya. Lalu misalnya untuk mencegah adanya orang yang ada di daftar blacklist, misalnya kita terapkan di stasiun gitu ya untuk mencari pelaku tindak kriminal misalnya seperti itu. Lalu yang kedua ya di sini pengaplikasiannya adalah untuk mendeteksi orang asing. Jadi biasanya ini digunakan untuk area-area tertutup ya di mana area tertutup ini tidak boleh dimasuki oleh personil yang tidak dikenal.
Jadi kalau misalnya orang tersebut tidak ada dalam database, artinya orang ini adalah stranger, gitu ya, orang asing, di mana bisa mengirimkan alarm nanti kameranya ke command center, lalu security bisa mencegah orang tersebut. Nah, ini biasanya diterapkan di skenario gudang, berangkas, lab, gitu ya, ataupun gedung kantor, perkantoran. Oke, kemudian AI yang kedua adalah people counting, gitu ya. Nah, di people counting ini kita punya dua algoritma secara umum ya untuk people counting, yaitu adalah untuk menghitung orang yang ada di wilayah tertentu, seperti penghitungan orang regional people counting, lalu manajemen antrian, dan juga pendeteksian adanya on-off duty di situ, gitu ya. Ada orang yang bertugas atau tidak. Lalu yang kedua adalah penghitungan orang berdasarkan orang melewati garis ataupun area yang sudah kita tentukan, gitu ya. Seperti yang garis kuning ini, dan sebelah kanan. Nah, ini biasanya digunakan untuk penghitungan lalu lintas, traffic ke dalam toko, gitu ya. Jadi misalnya di supermarket, berapa banyak jumlah pengunjungnya yang masuk, ya seperti itu. Lalu juga bisa diterapkan untuk fungsi multi-dimension people counting. Ya, ini dua metode yang biasanya digunakan dalam people counting. Lalu kenapa penghitungan orang ini penting, gitu ya? Dalam industri retail biasanya untuk jumlah pengunjung itu perlu dilakukan pengecekan setiap hari, gitu ya. Lalu juga di area-area tertentu seperti area kasir perlu juga dilakukan pendeteksian apakah ada antrian atau tidak, di mana nanti hasilnya ini juga bisa untuk meningkatkan efisiensi dan juga offset dari bisnis tersebut. Ya, seperti misalnya pendeteksian VIP, lalu misalnya di area kasir, kalau ada antrian, kita bisa buka jumlah kasir yang lebih banyak untuk meningkatkan juga pengalaman berbelanja dari customer tersebut. Gitu ya. Baik, fungsi algoritma penghitungan orang ya atau people counting ini untuk multi-dimension people counting ini adalah penghitungan yang akurat. Jadi selain kamera itu melakukan perhitungan customer, di sini dia juga mampu melakukan penghitungan duplikasi ya. Jadi misalnya ada orang yang staff, misalnya staff itu kan sebenarnya bukan pelanggan ya, terus dia mondar-mandir masuk, itu tidak akan dihitung sebagai data yang valid, gitu ya. Dia akan dimasukkan ke dalam daftar duplikat. Lalu yang kedua adalah kamera ini bisa menghasilkan walk-in rate ya, walk-in rate secara otomatis. Jadi walk-in rate ini adalah data dari jumlah pengunjung yang lewat, yang hanya lewat ya. Jadi kalau bisa dilihat di gambar sebelah kiri ini akan ada rules yang biru ini ya. Jadi kalau dia cuma lewat di depannya, tidak masuk ke dalam, itu akan dihitung sebagai pass by atau cuma lewat saja. Nah, ini yang akan dihitung untuk mengetahui jumlah tingkat walk-in ke dalam toko, seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah untuk mengetahui karakteristik dari pelanggan yang sering hadir, yang sering masuk gitu ya. Apakah laki-laki, perempuan, lalu kebanyakan customer-nya itu tentang umurnya, apakah anak-anak, remaja, atau dewasa, seperti itu. Itu bisa diidentifikasi lewat multi-dimension people counting. Nah, di sini karena menggunakan face recognition, di sini kita juga bisa mengetahui customer VIP yang datang, gitu ya. Ketika VIP datang, akan nanti mengirimkan notifikasi pada sales, misalnya seperti itu. Nah, dari data people counting ini kita bisa lihat nanti kepadatan pengunjung itu terjadi di jam berapa sih, misalnya ya dalam satu hari. Apakah di pagi hari atau di sore hari. Nah, ini untuk menentukan nanti jenis promosi yang bisa dilakukan oleh customer, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ini adalah salah satu fitur penting juga dalam multidimensional people counting, di mana algoritmanya ini memungkinkan untuk menghitung secara valid ya jumlah pengunjung yang datang. Jadi dengan ada data duplikat ini ya kita bisa mengurangi kesalahan dalam penghitungan. Jadi misalnya ada manajer toko, lalu ada staf toko, ini kita bisa daftarkan
ke dalam library karyawan, sehingga si kameranya ini juga tidak akan menghitung karyawan tersebut, gitu ya. Jadi data yang kita dapatkan adalah valid. Jadi staff itu dikecualikan ya dari daftar perhitungan. Dan juga untuk customer yang datangnya berulang kali, contohnya misalnya ada customer A datang di jam 13.05, gitu ya. Nanti akan dihitung sebagai satu customer. Lalu kemudian customer tersebut keluar toko, ya, lalu masuk lagi hanya berselang 50 menit, dia masuk lagi jam 14.15, maka customer tersebut akan masuk ke dalam duplikasi, ya, tidak menambah jumlah customer yang masuk, tetapi masuk ke dalam perhitungan duplikasi, sehingga kita dapat data yang valid terkait jumlah customer yang masuk ke dalam toko, ya. Oke, selanjutnya untuk multidimensional people counting sendiri ini juga kita memiliki petunjuk pemasangan, di mana petunjuk pemasangan ini harus diikuti ya untuk mendapatkan hasil yang akurat. Jadi salah satunya, beberapa faktornya adalah kondisi pencahayaan. Jadi diperlukan kondisi pencahayaan yang cukup, ya, yang terang, gitu, supaya wajah dari customer yang masuk itu terlihat jelas. Lalu untuk ketinggian dan juga pemiringan pemasangannya juga harus diatur agar dapat wajah, gitu, jangan sampai kameranya terlalu tinggi dan terlalu nunduk, yang akhirnya yang didapat bukan wajah tapi hanya bagian atas kepalanya saja, gitu ya. Lalu untuk area dan jarak deteksi ini nanti bisa disesuaikan dengan spek dari kameranya, apakah perlu resolusi tinggi, lalu juga untuk focal length dari kameranya perlu disesuaikan, apakah perlu yang zoom sampai jauh, gitu ya, lensanya, atau hanya perlu yang wide angle saja. Dan juga kameranya ini harus diatur agar menuju ke satu arah aja, gitu ya. Misalnya untuk pintunya di depan, ya sebisa mungkin dipasangnya di tengah dan juga mengarah langsung ke arah pintunya, seperti itu untuk multidimensional people counting. Tapi kalau untuk cross-line people counting, di mana mungkin tidak perlu data yang detail, ya, tidak perlu data wajah dari customer-nya. Nah, untuk cross-line people counting ini dapat dipasang lebih fleksibel, ya, dapat dipasang lebih fleksibel, yang penting mengarah ke arah pintu masuk, gitu ya. Posisi pemasangannya ini dapat lebih bebas, ya, bisa agak miring seperti yang ada di video ini juga masih oke, gitu ya. Nah, ini contoh video dari cross-line people counting, di mana nanti kita perlu buat areanya, di area mana sih akan ada orang masuk di situ, ya, kita bisa buat garisnya di situ. Nah, nanti akan ditampilkan di sini jumlah orang yang masuk dan juga jumlah orang yang keluar. Nah, di kamera cross-line people counting ini kita bisa buat sampai 3 area deteksi, ya. Jadi dalam satu frame ini kita bisa buat sampai maksimal 3. Kemudian selanjutnya untuk regional people counting, di regional people counting ini kita bisa buat hingga 8 area deteksi, ya, yang mencakup 256 orang sekaligus, ya. Secara bersamaan juga dapat mendukung untuk pendeteksian kepadatan orang. Jadi misalnya di area-area seperti taman bermain atau taman hiburan, di mana kita perlu memantau supaya tidak adanya kerumunan, gitu ya. Jangan sampai terlalu crowded, misalnya, di mana kalau misalnya terlalu ramai dalam satu titik, mungkin akan menyebabkan suatu insiden, gitu ya. Apakah mungkin ada yang lantai jebol ataupun lain-lain seperti itu. Itu bisa digunakan. Nah, untuk regional people counting ini juga kita bisa atur alarm, ya. Jadi misalnya di area ini maksimal orang yang bisa hadir misalnya 10. Nah, kita bisa atur levelnya ketika sudah mencapai 10 orang, maka akan mengirimkan notifikasi ke comment center, gitu ya, ke dashboard. Nah, selanjutnya adalah untuk manajemen antrian. Di manajemen antrian ini kita bisa melakukan pendeteksian ketika ada antrian yang sudah melebihi dari threshold yang sudah kita buat, ya. Jadi di layar ini kita bisa atur area antriannya itu ternyata sampai yang merah ini aja. Nah, ketika ada orang di belakangnya, maka akan mengirimkan notifikasi.
Nah, untuk manajemen antrian ini kita juga bisa pantau hingga 3 baris ya dalam satu kamera, di mana kita bisa nanti mengetahui jumlah orang yang mengantri dan juga waktu tunggu masing-masing rata-rata waktu tunggu masing-masing kasir gitu ya, masing-masing antrian. Di mana nanti data ini juga diperlukan oleh manajer toko untuk meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya di jam-jam sibuk, karena sudah terbiasa dan juga sudah melihat dari data histori dari reportnya sini ya, kita bisa melihat oh jam-jam sibuk itu di jam 12 sampai jam 1. Artinya dari manajemen itu bisa membuka kasir lebih banyak untuk mengurangi jumlah antrian dan juga penumpukan di area kasir. Lalu berikutnya kita punya fitur untuk on off duty detection. Jadi di sini untuk mendeteksi adanya orang yang bertugas atau tidak, gitu ya. Jadi biasanya solusi ini dipakai untuk mengawasi area-area penting seperti ruang kontrol kebakaran, lalu ruang perawat ataupun service center ya atau pusat layanan, di mana harus ada staff yang standby yang berjaga, di mana ketika tidak ada staff yang berjaga maka akan muncul alarm di command center. Nah, untuk alarmnya ini kita bisa atur untuk regional seperti yang di video seperti bagian atas ya. Ini misalnya harus ada orang yang standby minimal 1 orang gitu kan. Nah, di sini ketika benar-benar tidak ada yang berjaga maka akan memunculkan alarm. Lalu kalau yang kedua yang di bagian bawah ini kita juga bisa atur independen per orang ya. Jadi dari 3 orang ini ketika 1 pergi maka hanya muncul alarm di kotak orang tersebut ya. Jadi ini lebih detail lagi kalau dibandingkan dengan yang regional tadi. Oke. Selanjutnya ada fitur heat map. Jadi fungsi heat map ini adalah menggunakan warna untuk menampilkan secara visual ya. Menampilkan secara visual area mana sih yang sering ada aktivitas. Artinya ada banyak pengunjung di area tersebut gitu ya. Nah, ini cocok untuk diaplikasikan ke toko ataupun supermarket ya, chain store seperti itu. Ini untuk mengidentifikasi area mana sih atau section mana yang paling menarik bagi pengunjung gitu ya. Dan untuk reportnya sendiri bisa ditampilkan dalam bentuk gambar seperti ini. Nah, kalau di gambar ini kita bisa lihat yang merah ini mengindikasikan ada banyak aktivitas di area tersebut. Sedangkan area berwarna hijau ataupun biru bahkan itu area yang jarang ada aktivitas. Ya, jadi di sini pemilik toko dapat membuat keputusan berdasarkan banyaknya aktivitas di area tersebut. Kalau misalnya di sini banyak aktivitas, artinya kita bisa menaruh barang-barang yang mau kita promosikan supaya lebih terlihat oleh pelanggan seperti itu. Lalu yang kedua adalah menampilkan heat map itu berdasarkan waktu, gitu ya, di jam berapa banyak aktivitas di area tersebut, gitu ya. Bisa kita tampilkan juga seperti itu. Baik, selanjutnya ada perimeter protection atau proteksi perimeter. Jadi dalam proteksi perimeter ini ada beberapa kendala ya yang biasanya diterima ataupun terjadi gitu ya. Seperti terlalu banyak alarm palsu, misalnya alarm dari daun yang bergerak ataupun hewan. Nah, bahkan perubahan cahaya itu pun dapat menyebabkan ataupun memicu alarm. Ya, jadi terlalu banyak alarm palsu. Nah, terlalu banyak pemberitahuan alarm yang tidak tepat ini itu akan menghabiskan banyak sumber daya gitu ya, seperti storage misalnya, lalu bandwidth ya, dan juga dari petugas itu pun sendiri akan terlalu sering mengecek hal-hal yang mungkin sifatnya tidak urgent gitu ya, tidak penting gitu. Dan ini akan berpengaruh terhadap efektivitas juga gitu. Ini contohnya di sini misalnya ada hewan yang lewat kucing gitu. Nah, ini tertrigger pas dicek sama operator ternyata hanya hewan. Lalu dari cahaya dan juga ini kamera misalnya ada sarang laba-laba gitu ya. Ini juga bisa menimbulkan alarm palsu kalau kita menggunakan kamera yang konvensional.
Nah, di kamera dengan pengklasifikasian objek ini, ya, dengan deep learning algorithm, si Hikvision kamera ini bisa memberikan alarm yang sesuai gitu ya dengan klasifikasi objeknya. Contohnya misalnya kita bisa fokuskan objeknya ini di orang ataupun kendaraan gitu ya. Jadi ketika ada alarm ya di gambar yang sebelah kiri, di video yang sebelah kiri ini ketika dipicu oleh manusia. Ya, ketika manusia yang lewat baru dia akan mengirimkan notifikasi. Kalau misalnya perubahan cahaya terus karena pohon yang bergerak itu dia tidak akan memicu adanya alarm. Nah, dari segi storage juga dia tidak akan menyimpan. Kalau yang sebelah kanan ini adalah untuk kendaraan. Jadi dia alarmnya akan terpicu ketika ada kendaraan yang melewati perimeter yang sudah kita buat, gitu ya. Oke, nah, ini adalah contoh dari multi-target type detection. Jadi di sini dengan pengenalan multi-target ya, fungsinya adalah mengekstrak data dari objek yang lewat, gitu ya. Objeknya itu bisa orang, juga bisa kendaraan. Nah, kalau orang ini ada beberapa atribut yang bisa kita dapat, gitu ya, seperti fitur wajahnya, tadi seperti usia, kelompok usia, jenis kelamin, lalu pakai kacamata atau tidak, terus raut wajahnya, pakai topi atau tidak, pakai masker atau tidak, itu bisa kita dapetin data seperti itu. Lalu juga untuk feature bajunya seperti jenis kelamin, pakai kacamata, topi, bawa barang atau tidak, lalu tipe bajunya, warna bajunya apa, tipe celananya dan lain-lain, itu kita bisa dapatin juga dengan multi target type recognition di sini, gitu ya. Nah, biasanya ini digunakan untuk keamanan publik ya, seperti di daerah perkotaan gitu. Nah, fungsinya apa sih? Biasanya ini digunakan untuk pencarian ya. Jadi saat proses pencarian nanti akan lebih mudah ketika kita bisa memasukkan filter-filter tertentu. Misalnya kita mau melakukan pencarian terhadap seorang laki-laki ya dengan baju warna putih misalnya gitu ya. Itu bisa kita masukkan parameter itu untuk mendapatkan rekaman yang sesuai. Nah, ini ya untuk perangkat-perangkatnya biasanya kita akan menggunakan kamera ya di PV kamera ini, lalu di Pinman NVR dan juga platform Hikvision, Hik Central Professional. Nah, ini kita bisa cari berdasarkan atribut tadi ya, ataupun berdasarkan nama juga bisa untuk pencarian di platform backend. Lalu yang terakhir ya, terakhir ini kita punya AIOP atau AI Open Platform. Ya, Hikvision ini menyediakan solusi untuk customer yang ingin memiliki fungsi AI yang mungkin di Hikvision ini belum tersedia, gitu ya. Misalnya adalah pendeteksian hewan di peternakan, gitu ya. Nah, ini bisa kita melakukan pengembangan di sini dengan memanfaatkan data dari pelanggan. Jadi nanti customer yang ingin mempunyai fitur tersebut akan mengirimkan data, gitu ya, data yang akan nantinya diolah oleh server untuk dilakukan training algoritma, ya, di mana nanti hasil dari training algoritma ini akan di-deploy atau diterapkan ke kamera, sehingga kamera dapat memiliki fungsi tersebut, misalnya untuk pendeteksian rompi, gitu ya, deteksian motor, orang merokok, ataupun deteksi hewan di peternakan tadi. Nah, untuk akurasinya sendiri semakin banyak data yang kita peroleh ya, dari user, gitu ya, itu akan bisa terus meningkat akurasinya. Seperti itu. Nah, untuk proses AI-nya sendiri ini dilakukan oleh server Hikvision ya, server training, namanya AI server Hikvision. Nah, ini adalah contoh untuk salah satu contoh AIOP, yaitu deteksi untuk helm keselamatan, di mana kamera ini dapat mendeteksi ketika ada personil ataupun orang yang tidak menggunakan helm. Nah, ini hanya salah satu contoh saja, gitu ya, di mana pengembangannya bisa sangat masih sangat luas untuk skenario-skenario lainnya. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui nanti
topinya ini ya ataupun helmnya ini berwarna apa, kuning, merah, biru dan lain-lain. Dimana biasanya sih kalau untuk deteksi helm ini bisa diaplikasikan untuk skenario di lokasi pembangunan, konstruksi, terus di tambang, gitu ya, dan juga di gardu-gardu listrik, gitu ya. Oke, nah secara garis besar ini adalah keluarga produk family dari Deep View kamera. Ini di sini dibagi menjadi beberapa kategori. Ada multi intelligence model yang tadi saya sebutkan fitur-fiturnya ya. Ada people counting, face recognition, ada AIOP, gitu ya, ada perimeter protection dan lain-lain. Itu adalah di multi intelligence model, di mana multi intelligence model ini akan memiliki line up baru, yaitu Darkfighter S yang tadi juga di awal training sudah saya jelaskan apa itu Darkfighter S yang akan ada di harusnya rilis di bulan ini, gitu ya. Lalu untuk kategori selanjutnya adalah kategori ANPR, ya ANPR model. Di sini ada model baru juga dari seri Darkfighter S-nya, dan juga ada kamera dengan varifokal dengan focal length yang lebar gitu ya, dari 4,7 hingga 118 mm. Nah, ini rencananya akan rilis di bulan 6 atau bulan Juni. Lalu untuk keop model ini akan tersedia di Q2 juga, harusnya sudah rilis ini ya, untuk seri Darkfighter-nya. Di sini ada yang dome, ada yang bullet, dan juga ada yang box. Lalu dari Tandem View, dari seri Tandem View model, kita tersedia untuk seri 8 dengan teknologi Colorful Darkfighter dan juga Colorful Darkfighter X, di mana Darkfighter X ini levelnya yang paling tinggi ya dari seri Darkfighter. Jadi ada Darkfighter saja, lalu di atasnya ada Darkfighter S, dan paling tinggi adalah Darkfighter X. Ya. Jadi ini adalah kategori dari Darkfighter. Terima kasih. Mungkin sesi trainingnya sudah selesai. Saya kembalikan ke Lise. Silahkan Lise.